Dilansir dari laman berita zonajakarta.com, Indonesia memang punya hubungan dekat baik dengan China dan Amerika Serikat. Sebagai negara non-blok, tentunya membuat Indonesia lebih leluasa bekerja sama baik dengan China atau Amerika Serikat. Indonesia tak berat sebelah, tidak memihak Amerika Serikat maupun China. Karena baik Amerika Serikat ataupun China keduanya menguntungkan bagi Indonesia. Dalam dunia ekonomi perdagangan, China menjadi mitra utama bagi Indonesia. Posisi China sukar untuk digantikan sebagai mitra penting. Banyak lini ekonomi Indonesia yang ikut dibantu China. Misalnya proyek infrastruktur yang ada campur tangan China juga. Sebagai contohnya dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Namun siapa sangka, baru-baru ini tersiar kabar dari laman artikel tersebut yang berjudul, Indonesia Banjir Pujian, Pengamat Militer Cina Kagum dengan Sikap Berani Jakarta ke Amerika Serikat. Benarkah negara Indonesia dibanjiri pujian, dan seperti apa pujian untuk negara Indonesia? Mari sama-sama kita simak berita ini lebih lanjut. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Laporan dari The High News Indian Express menggambarkan kedekatan China dan Indonesia dalam proyek tersebut. China menaruh dana lebih dari 50% dari kebutuhan proyek saat itu. KCJB yang memerlukan dana 8 miliar dolar Amerika Serikat, ada uang China 4,5 miliar di sana. Beijing telah mendanai 4,5 miliar dolar untuk jalur kereta api, dengan total biaya senilai 8 miliar dolar. Jelas sumber, 7 Januari 2022. Sangat menjelaskan bila China dan Indonesia memang sangat dekat. China juga merupakan sumber investasi terbesar kedua bagi Indonesia. Lebih-lebih lagi, China memainkan peran penting di bidang peleburan nikel dan produksi baterai litium di Indonesia, yang mengarah pada peningkatan peran ekonomi. Sambungnya, Indonesia juga memiliki kedekatan dengan Amerika Serikat. Keakraban Indonesia dan Amerika Serikat sangat terlihat jika dihubungkan dengan militer. Apalagi Indonesia saat ini tengah mengincar banyak jet tempur buatan Amerika Serikat. F-15X diharapkan untuk bisa memperkuat militer Indonesia. Apalagi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sudah memberikan kabar positif mengenai F-15X ke Indonesia. Potensi Indonesia memperkuat militer dengan F-15X juga sangat besar. Publik Cina juga mengakui jika Indonesia akan diperkuat dengan F-15X. Kehadiran F-15X bagian dari investasi besar-besaran Indonesia. Indonesia telah banyak berinvestasi untuk memodernisasi pertahanannya. Setelah mengumumkan pembelian jet tempur Rafale buatan Perancis, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyetujui penjualan F-15X, jet tempur berat canggih, ke Indonesia, jelas The Paper Chain. Hanya beberapa jam setelah Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo mengumumkan penandatanganan perjanjian pembelian untuk jet tempur Rafale yang sah, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan bahwa Indonesia akan membeli 36 jet tempur F buatan Boeing. Pesanan untuk 15X Advanced Eagle telah melewati proses peninjauan. Departemen Pertahanan AS mengatakan pesanan Indonesia Amerika Serikat termasuk paket 36 jet tempur F-15X, dengan total nilai kontrak 13,9 miliar dolar. Sejalan dengan laporan di atas, China dan Amerika Serikat memang memiliki cara masing-masing dalam memberikan pengaruhnya.
Bila Cina dengan ekonomi, Amerika Serikat dengan kerja sama militer. Namun, untuk di Indonesia, pengaruh Amerika Serikat dan Cina seimbang. Indonesia tak berpihak ke Amerika Serikat ataupun Cina, alias netral. Secara keseluruhan, Amerika Serikat dianggap memiliki pengaruh relatif yang lebih besar di Singapura, Filipina, Australia, Jepang, dan India, pengaruh relatif sebanding di Indonesia. Sedangkan Cina dianggap memiliki pengaruh yang lebih besar di Malaysia, Thailand dan Vietnam. Jelas Asia Mayor. Langkah berani Indonesia untuk tak berpihak ke Amerika Serikat juga diakui pengamat militer Cina. Indonesia banjir pujian dari pengamat militer Cina. Mereka Indonesia tidak ingin kawasan Asia Tenggara menjadi tempat permainan militer negara-negara besar. Juga Indonesia tidak ingin Amerika Serikat mengganggu situasi regional. Ini adalah sikap yang benar dari kekuatan regional. Sebenarnya keberpihakan tidak sejalan dengan Indonesia. Jakarta dipastikan tak akan condong ke salah satu blok dalam urusan Laut Cina Selatan, ujar Su Liping dikutip dari Global Times.